Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8 sesuai dengan bahan MTPJ Sinode Gemim di tanggal 5 sampai dengan 11 Februari 2023. Bunyinya sebagai berikut. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, menjadi seorang Kristen bukanlah hanya terjadi seketika, bukan terjadi secara instan, tetapi melalui sebuah proses berhari-hari di mana kita bertumbuh menjadi semakin menyerupai Kristus. Maksudnya ialah sebagai orang Kristen, kita tidak hanya cukup dan menerima Yesus sebagai juru selamat saja, namun kita harus makin bertumbuh di dalamnya. Bahkan lebih daripada itu, pertumbuhan kita pun harusnya menghasilkan buah. Sebab sebagaimana suatu tanaman atau pohon yang memiliki pertumbuhan yang baik dan sehat, tentu kita akan menghasilkan buah. Jadi buah merupakan tanda bahwa suatu pohon itu hidup, bertumbuh dengan baik dan sehat. Jika suatu tanaman pohon tidak menghasilkan buah pada waktunya, maka tentunya ada suatu masalah, ada sesuatu yang tidak beres pada pohon itu. Bertolak dari hal inilah, maka melalui perumpamaan tentang pokok anggur, Yesus menjelaskan hubungan antara pokok anggur dan ranting-rantingnya, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah pohon. Bahwa tidak mungkin ranting hidup tanpa pohon induknya. Artinya ranting tidak akan pernah berbuah tanpa melekat pada pohon. Selanjutnya secara khusus, Yesus membagi dua jenis ranting. Jenis ranting yang pertama yaitu ranting yang tidak berbuah dan mengering karena tidak melekat pada pokok pohonnya, hingga harus dipotong lalu dicampakkan ke dalam api pembakaran. Yang kedua adalah jenis ranting yang berbuah, namun harus dibersihkan supaya berbuah lebih banyak lagi dari sebelumnya. Jadi buah hanya dapat dihasilkan apabila ranting melekat kuat pada pokok pohonnya. Sebab ranting bukan pohon, sehingga ranting harus hidup melekat pada pohon agar menerima asupan makanan sehingga dapat bertumbuh dan berbuah dengan lebat. Dalam hal ini Yesus menjelaskan hubungan erat antara pokok dan ranting. Dirinya sebagai pokok anggur yang benar
dan para pengikutnya adalah ranting-rantingnya. Yesus adalah sang pokok yang menjadi tempat ranting melekat. Ranting yang melekat kuat pada pokoknya tentu akan mendapat aliran makanan yang cukup yang memungkinkannya bertumbuh kokoh dan menghasilkan buah yang berkualitas. Dan syaratnya agar dapat berbuah lebat ialah yang pertama, tinggal di dalam Yesus. Tinggal berarti menetap dan melekat terus-menerus, bukan cuma sewaktu-waktu. Sebab kalau cuma sewaktu-waktu, itu bukan tinggal namanya, melainkan singgah. Tapi tinggal dalam Yesus berarti setia dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Berhubungan dengan pentingnya persekutuan yang intim dengan Tuhan Yesus bersama Bapa di surga dalam Roh Kudus, atau membentuk suatu persekutuan hidup bersama antara dua pihak, yaitu Allah dan manusia. Dengan kata lain, Tuhan Yesus menghendaki para pengikutnya agar tinggal dan berpaut padanya sebagai sumber kehidupan itu. Karena tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Lebih daripada itu, bila tidak berpaut pada Tuhan Yesus, maka kita dapat menanggung akibat, yaitu kegagalan dan ketidaksanggupan untuk berbuah. Tinggal di dalam Yesus berarti firman Tuhan itu sungguh-sungguh meresap ke dalam hati kita yang paling dalam dan memancar melalui tindakan kita sehari-hari. Bahwa ketika firman itu tinggal di dalam hidup kita, maka Kristus tidak hanya menjadi tempelan dalam hidup kita, tetapi Kristus akan menjadi fokus dan akan mempengaruhi cara berpikir, cara berkata, cara berbuat kita dalam seluruh kehidupan kita. Syarat yang kedua yaitu pembersihan untuk menunjang kualitas buah yang dihasilkan. Bahwa pemupukan dan penyiraman diperlukan untuk kesuburan tanaman anggur, tetapi untuk berbuah, maka keseluruhan tanaman harus mengalami dan melewati proses pembersihan. Bagi ranting anggur yang berbuah pasti tidak luput dari proses pembersihan atau pemangkasan. Pembersihan yang dimaksud yaitu untuk memotong bagian-bagian yang kering dan tidak berguna, yang mungkin saja ada ulat atau penyakit tanaman yang mengganggu pertumbuhan dan kesuburan. Dan tujuan itu pastilah baik, yaitu supaya berbuah semakin lebat. Begitu pula halnya dengan pertumbuhan iman kita, seringkali harus melewati proses pembersihan yang terasa menyakitkan. Namun proses itu sendiri mendatangkan kebaikan bagi kita. Bahwa segala sesuatu yang selama ini menjadi penghalang bagi kita untuk bertumbuh haruslah dibersihkan secara tuntas. Seperti misalnya karakter lama atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya hidup baru dalam Kristus akan nampak melalui pertumbuhan iman, kerohanian yang diikuti dengan kehidupan yang menghasilkan buah. Akan tetapi menghasilkan buah bukan bertujuan membanggakan diri, tetapi di dalam keberhasilan itu nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Dan itulah tantangan kita sekarang. Masih banyak gereja dan persekutuan jemaat yang tidak menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Hal tersebut jelas sekali terlihat ketika ada sekelompok orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai pokok yang benar, tetapi lebih menonjolkan pemimpin dan pengajarannya, keunggulan finansial, dan luasnya jangkauan pelayanan. Kemuliaan Tuhan Allah dalam Yesus Kristus yang seharusnya menjadi pokok pemberitaan terhalang oleh kemuliaan pemimpin dan kesombongan rohani umatnya. Hal ini menjadi pergumulan bersama
agar umat tidak terpengaruh oleh ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dalam Alkitab. Sebab semua bentuk pertumbuhan iman umat Kristen harus berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Yesus Kristus bagi kemuliaan Tuhan Allah. Oleh karena itu marilah kita sebagai orang percaya atau sebagai gereja Tuhan haruslah melekat pada pokok anggur yang benar itu Yesus Kristus, agar sebagai persekutuan kita menjadi gereja yang bertumbuh, pertumbuhan yang baik dan sehat, agar kita boleh berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.